Ada yang mengatakan itu hal, illa rahmatan, kecuali dalam keadaan engkau menjadi rahmat. Sehingga dari ayat ini atau dari kata ini, terutusnya Nabi Muhammad itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul-betul membawa rahmat, membawa belas kasih bagi kehidupan makhluk di atas bumi ini, bahkan kelak di akhirat. Juga pribadi Nabi secara totalitas itu merupakan rahmat. Jadi lengkaplah ajaran yang dibawa oleh Nabi, itulah ajaran-ajaran rahmat, ajaran belas kasih, kasih sayang, lemah lembut, dan kemudian yang membawa juga oleh Allah ditetapkan sebagai rahmat, kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 477. 477 surat Fussilat. Ayat 1. Halaman 477 surah Fussilat ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatun Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamuna basyiran wa nadhira. Kitabun fussilat ayatun فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
annama ilahukum ilahum wahid. Qul innama annama ilahukum ilahum wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Tanda lam alif kecil itu lebih utama dilanjutkan cara bacanya. Berhenti boleh, cuma lebih utama dilanjutkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan makna dari ayat itu. Wawailul lil musyrikin, kecelakaan lil musyrikin bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi alladzina itu merupakan penjelasan dari kata-kata musyrikin. Sehingga cara bacanya lebih utama dilanjutkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 331. Halaman 331 melanjutkan ayat-ayat akhir dari surah Al-Anbiya. Pada pagi hari ini ayat yang akan kita kaji yaitu ayat 107 dari surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Satu ayat saja. Kalimatnya, hurufnya hanya sekitar 25 huruf. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi maknanya mencakup seluruh kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ayat ini, ayat yang satu ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari-hari kita semakin dekat dengan bulan Ramadan, jiwa kita dicerahkan dengan doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkatan di bulan Rajab sudah lewat, wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban tinggal beberapa hari lagi, wa ballighna Ramadan. Semoga umur kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Nah, tentu harapan-harapan itu setelah umur kita betul-betul disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, tentu kita bertekad untuk menggunakan bulan Ramadan itu secara maksimal. Oleh karenanya permohonan yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Walaupun keinginannya menggebu-gebu, tapi kalau tidak sehat, ya sama saja. Oleh karenanya kita mohon mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan lebih-lebih kesehatan batin untuk kemudian menggunakan bulan Ramadan ini dengan baik-baiknya. Program kita di bulan Ramadan untuk bapak-bapak biasa saja, tetap hari Ahad dan hari Kamis. Itu program kita biasa. Nah, adapun untuk anak-anak, saya bilang kepada anak-anak yang ngaji di sini, tidur. Untuk anak-anak ada darusan di sini. Jadi datang bareng darusan, baca satu persatu, kemudian yang lain neteni dan seterusnya. Nah, yang namanya darusan itu, tadarus itu artinya menderus, itu artinya saling neteni. Yang baca dititani oleh yang mendengarkan. Nah, kemudian kalau ada kesalahan atau kurang tepat bacaannya diperbaiki. Nah, begitu juga. Nah, kalau ini berjalan dengan efektif, selama 1 bulan bisa mencakup 1 tahun hasilnya. Jadi ilmu yang diperoleh bisa mencapai 1 tahun. Sama dengan di pesantren, di pondok, ada hataman kitab 1 bulan Ramadan, kitab Syafi'iyah misalnya hafal hatam 1 kitab. Kalau dibaca normal, ya, seperti biasa, 1 tahun belum tentu hatam. Tapi dengan program Ramadan, hafalan atau bacaan kitab itu bisa 1 kitab kecil, tapi 1 kitab itu bisa hatam 1 bulan. Nah, begitu juga program tadarus anak-anak itu. Ilmu yang didapat dari hasil tadarus 1 bulan itu saja, itu bisa lebih mempercepat pengetahuan anak-anak terhadap tata cara membaca Al-Quran. Jadi pada bapak yang anaknya dititipkan begini, dan mahir sulfat kok 3 hari tidak ngaji. Betul, sangat jutur kalau kan saya absen, jadi anak-anak sampai ketahuan. Jadi ketahuan progres dari anak-anak itu bisa ketahuan. Oh, ini yang rajin, hasilnya lebih bagus. Ini yang jarang-jarang, hasilnya kurang maksimal, namanya jarang-jarang. Baik Bapak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Sebelum kita kaji ayat ini, terlebih dahulu ada baiknya kita uraikan kata demi kata dari ayat yang pendek ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat, ulama fakir ada beda pendapat atau banyak pendapat-pendapat yang mengemukakan. Pendapat yang pertama, rahmat di sini dimaksudkan sebagai alasan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau. Sebagai alasan ketika Allah mengutus beliau, mengutus Nabi Muhammad. Artinya, wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali karena rahmat. Karena rahmat. Ada yang mengatakan itu hal. Jadi
illa rahmatan, kecuali dalam keadaan engkau menjadi rahmat. Sehingga dari ayat ini atau dari kata ini, terutusnya Nabi Muhammad itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul-betul membawa rahmat, membawa belas kasih bagi kehidupan makhluk di atas bumi ini, bahkan kelak di akhirat. Juga pribadi Nabi secara totalitas itu merupakan rahmat. Jadi lengkaplah ajaran yang dibawa oleh Nabi, itulah ajaran-ajaran rahmat, ajaran belas kasih, kasih sayang, lemah lembut, dan kemudian yang membawa juga oleh Allah ditetapkan sebagai rahmat, kasih sayang. Kemudian kata yang kedua, lil alamin, ini kata jamak daripada alamun. Tapi anehnya, mestinya kata jamak itu mencakup lebih luas mengenai komponen-komponen yang dikandung di dalamnya. Misalnya, muslimatun, seorang perempuan Islam, seorang perempuan muslim. Tapi kalau di jamak muslimatun, itu orang-orang muslim perempuan yang banyak. Muslimun, seorang laki-laki Islam. Tapi kalau dia muslimun, artinya orang-orang laki-laki Islam yang banyak. Jadi kata tunggal dengan kata jamak jelas lebih banyak kata jamaknya, kandungan komponennya yang ada di dalam. Begitu kan Bapaknya? Tapi tidak demikian di ini. Al-alamin itu jamak daripada kata alamun. Alamun. Ini jamak. Alamun ini kullu ma siwallah. Ma siwallah. Jadi alam ini, yang disebut alam adalah semua selain Allah itu alam. Mulai dari malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, semua adalah alam. Paham Bapaknya? Nah, tapi ketika dijamak al-alamin atau al-alamun, kalau rofat al-alamun, ini jamak daripada alam. Ini lebih sempit. Mestinya harus lebih luas, tapi di sini jamaknya lebih sempit. Sehingga al-alamin di sini ulama mengartikan jin dan manusia. Jadi al-alamin jin dan manusia. Tapi di terjemahan Al-Quran disebut alam semesta. Sebetulnya itu yang lebih tepat mestinya, alam semesta. Profesor Pak Qurasyuhab itu dalam tafsirnya Al-Misbah, saya melihat di situ, beliau mengartikan al-alamin itu adalah makhluk yang hidup, baik dalam kehidupan yang sempurna maupun dalam kehidupan yang terbatas. Siapa atau apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempurna? Seperti manusia, kehidupannya sempurna karena hidupnya itu betul-betul merancang masa depan, merencanakan sesuatu. Nah, hidup manusia adalah kehidupan yang sempurna. Apa ada kehidupan yang tidak sempurna? Ada. Binatang misalnya seperti cacing hidup, tapi tidak sempurna dia. Begitu kan? Artinya tidak bisa merencanakan sesuatu. Misalnya burung manyar atau burung manyar ya, yang membuat sarangnya itu seperti kaos kaki. Ya, manusia tidak bisa itu. Tapi bisanya hanya sampai di situ, tidak berkembang. Mulai dulu sampai kiamat kelak, cara membuatnya seperti itu, tidak ada perkembangan. Ini hidup, tapi kehidupannya tidak sempurna, tidak seperti manusia. Tapi kalau manusia, mulai dari zaman primitif sampai sekarang zaman modern, bahkan zaman super modern, kehidupan manusia adalah kehidupan yang sempurna.
Ada tanda petik tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kalau kesempurnaan manusia itu dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan juga hidup, tapi kehidupannya tidak sempurna. Dia punya akal, tapi akalnya tidak untuk mencapai sesuatu. Misalnya, saya punya katet di depan, saya berpikir, katet itu kemudian telah naik, kemudian natap genteng. Kemudian setelah natap genteng, bengkok sedikit. Kemudian teruskan ke atas. Oh, kalau begitu, ini makhluk Allah. Bisa mencari sendiri jalan keluar dari hidupnya, walaupun hanya terbatas sampai di situ. Kan begitu Bapak ya. Misalnya lagi, tumbuh-tumbuhan diberi perlindungan oleh Allah. Pohon mawar diberi duri, supaya jangan sampai ada orang yang mengganggu. Dan seterusnya. Jadi alamnya termasuk ini. Jadi makhluk hidup baik kehidupan yang sempurna maupun kehidupan yang terbatas. Semuanya mendapat rahmat dari Allah lewat terutusnya baginda Rasul Muhammad SAW, di samping karena ajaran-ajaran yang dibawanya. Rahmat kepribadian Rasulullah, rahmat dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dijabarkan dalam maqasidus syariah. Jadi tujuan disyariatkan ajaran Islam ada 6 ya. Pertama 5, kemudian belakangan dikembangkan oleh ulama ditambah 1 menjadi 6. Yang pertama adalah hifdzun nafs. Jadi maqasidus syariah jadi syariat yang diturunkan oleh Allah itu tujuan pokoknya ada 6 ini. Yang pertama adalah hifdzun nafs. Hifdzun nafsi, menjaga diri manusia, diri binatang, diri tumbuh-tumbuhan, bahkan diri setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Menjaga diri, itu tujuan disyariatkannya ajaran Islam. Diri itu siapa? Yang muslim maupun yang kafir. Dijaga oleh syariat. Artinya tidak boleh sembarangan kita membunuh seseorang walaupun dia orang kafir. Tidak boleh sembarangan kita. Jadi hifdzun nafsi, menjaga diri, ruhan, wajah sadar, wa'irdon. Yang dijaga diri itu adalah yang pertama rohnya, jiwanya. Jangan sampai terjadi pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada dasar-dasar yang membenarkan. Walaupun dia kafir, walaupun dia non-muslim, tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, jasad, tidak boleh yang mengganggu fisik manusia. Sekali lagi, walaupun dia bukan muslim, tidak boleh. Wa'irdan, dan kehormatan dan harga dirinya tidak boleh. Ini tujuan disyariatkannya ajaran Islam. Yang pertama, hifdzun nafs, menjaga diri, baik diri itu menyangkut nyawanya, diri itu menyangkut fisiknya, diri itu menyangkut kehormatannya. Tidak boleh. Jadi begitu indahnya ajaran syariat. Ini maqasidus syariah yang pertama. Jadi tujuan disyariatkannya ajaran Islam yang pertama adalah menjaga diri. Baik diri manusia maupun diri binatang, bahkan diri tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh semena-mena. Dan itulah sebabnya maka baginda Rasul itu sejak dini sudah mewanti-wanti sebelum orang-orang Eropa itu mengenal ajaran tentang cinta binatang, kecintaan terhadap binatang. Baginda Rasul sejak ini sudah mewanti-wanti tentang binatang. Jangan membebani binatang melebihi kemampuannya. Kan ada dokar, ada kuda naik dokar,
Kemampuannya cuma 1 kuintal, Pak. Semua 5 kuintal. Ayam kelingking, kan buta ambu. Itu tidak boleh oleh Nabi, dilarang seperti itu. Misalnya lagi, baginda Rasul bercerita tentang dimasukkannya seorang perempuan ke neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Kucing itu dikurung, tidak diberi makan, tidak dilepas biar mencari makan sendiri sampai mati. Perempuan itu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain-lain. Misalnya, ketika mengambil madu dari tawon, jangan kemudian dihabiskan. Jangan kemudian dihabiskan tawonnya, disisakan untuk tawonnya. Jangan kemudian diambil semua. Nah, kita kan nakalan, tahunnya diambil semua, sediain gula di sini. Iya, disediain gula. Nah, jadi tahunnya makan gula. Begitu juga sapi perah. Sapi perah ketika memerah susu, itu jangan sampai dihabiskan. Karena seekor sapi perah itu kan tidak bisa diperah susunya, putihnya, kecuali dia beranak. Iya kan? Kalau tidak ada anaknya, masuk keluar air susunya kan ya. Sama dengan ibu-ibu. Kalau tidak melahirkan kan nggak keluar air susunya. Jadi jangan dihabiskan, disisakan untuk anaknya, disisakan untuk anaknya. Walhasil banyak ajaran-ajaran tentang cinta binatang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, hifdzun nafs. Kemudian yang kedua, hifdzul aql. Menjaga akal. Menjaga akal. Oleh caranya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh melakukan sesuatu yang memabukkan. Karena ketika seorang mabuk menjadi tidak normal cara berpikirnya, menjadi tidak normal. Itu hifdzul aql, menjaga akal. Itu semua merupakan makosid besarnya. Yang ketiga, hifdzun nasl. Hifdzun nasli, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Dari menjaga keturunan ini kemudian ada hukum-hukum fikih itu menjelaskan bahwa ada istilah iddah. Seseorang perempuan yang dicerai oleh suaminya atau seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ada iddahnya di situ. Tujuannya apa? Untuk menjaga agar keturunan ini satu jalur bersih, tidak campur baur. Nah misalnya kalau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dari sekarang kalau ada perempuan masih muda, kemudian ditinggal suaminya, oleh seminggu lah keluar apa beli pada om. Padahal masih iddah, zaman iddah, pada masa iddah. Tujuannya apa? Agar supaya masa 4 bulan 10 hari ini melalui penelitian ulama sudah diketahui bahwa rahim perempuan itu bersih betul kalau sudah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau sudah bersih boleh menikah lagi. Nah, kalau masih dalam masa itu kemudian menikah lagi dan kemudian menghasilkan keturunan dari suami yang baru, itu bisa campur baur. Nah, mungkin yang suami yang baru agak BPOP kan. Akhirnya ini anaknya siapa? Anaknya bapaknya yang meninggal dunia atau anaknya suami yang baru? Ini hifdzul nasl. Jadi begitu maksud saya ajaran yang diturunkan oleh Allah agar supaya keturunan ini betul-betul murni. Oh ini anaknya si A, oh ini anaknya si B. Tidak campur-campur. Apalagi kemudian campurnya itu lewat zina, jadi hifdzun nasl. Kemudian yang keempat, ini yang keempat ya, hifdzul hirsi, pekerjaan, menjaga pekerjaan.
negeri ini hak memperoleh pendidikan, hak menggunakan kebebasan berakalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menjaga pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima, hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ah ini menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Jadi sampai sejauh itu ajaran Islam. Sampai sejauh itu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasul. Jadi menjaga lingkungan. Tidak boleh kemudian jalankan lingkungan yang milik bersama. Yang milik bersama. Yang miliknya sendiri saja tidak boleh kemudian dirusak. Misalnya kita punya benda, punya barang milik sendiri. Nah, kadang kalau ditegurin, orang dituju, benda padahal tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dia milik sendiri, tidak boleh merusak binatangkannya. Bahkan dalam ajaran kitab-kitab itu ada yang namanya babun nafaqah, bab nafaqah. Menafkahkan milik sendiri. Kalau sudah menjadi milik sendiri, ini wajib memelihara ini, jangan sampai rusak. Jadi sampai seperti itu. Oleh karenanya ada biaya pengeluaran untuk perbaikan, untuk pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga masing-masing benda yang diciptakan oleh Allah itu menjalankan fungsinya sebagai benda. Beda motor misalnya, itu jangan kemudian dirusak-rusak, tapi dipelihara, diperbaiki. Oleh karenanya di situ kemudian ada anggaran dana untuk pemeliharaan, dana untuk perbaikan dan seterusnya. Nah, penjabarannya ini Bapak, penjabaran daripada maqasidus syariah itu secara rinci disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang dibagi menjadi 4 kelompok. Yang dibagi menjadi 4 kelompok. Ini saya jelaskan nanti sampai pada kesimpulan bahwa begitu ajaran Islam dan pribadi Nabi itu adalah rahmat diutusnya kepada kita. Nah, ini dibagi 4. Yang pertama katakan A, ini B, ini C, ini D. Yang A ini adalah rukun ibadah. Rukun ibadah. Rukun ibadah. Seperempat dari fikih itu, ilmu fikih itu adalah berbicara tentang ibadah. Sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Ini rukun ibadah seperempat ini. Kemudian seperempat lagi B, yang B rukun muamalah. Rukun muamalah seperempat yang berbicara tentang transaksi antar manusia, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pesan memesan, itu muamalah, termasuk urusan bank, urusan pinjam meminjam dan sebagainya. Itu dibicarakan dalam rukun muamalah. Seperempat bagian dari kitab ini itu yang berbicara tentang transaksi hubungan manusia dengan manusia yang lain, sewa menyewa dan seterusnya, kerjasama misalnya, ya, urusan pertanian, kalau airnya begini ya kalau diongkotkan seperti apa hasilnya seterusnya. Itu dibicarakan dalam rukun muamalah. Kemudian yang C, rukun munakaha. Seperempat bagian yang berbicara tentang pernikahan, rumah tangga. Mulai dari pernikahan, pewarisan dan sebagainya. Hukum waris, hukum menyusui punya anak, itu bagaimana kalau misalnya diongkotkan menyusukannya. Terusnya. Kemudian yang D ini rukun jinayah. Rukunnya seperempat yang berbicara tentang kriminal. Kalau terjadi pembunuhan, sanksinya atau hukumnya seperti apa? Kalau ada perampokan seperti apa? Kalau misalnya
menimba sesuatu kemudian nyasar pada orang, hukumnya seperti apa. Itu dibicarakan dalam rukun jinayat, urusan kriminal. Jadi lengkap. Ini maqasidus syariah ini dirinci dalam kitab-kitab fikih menjadi 4 kelompok besar. Rukun ibadat yang pertama yang bicara tentang peribadatan, puasa, sholat dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang lebih itu rukun muamalah, berbicara tentang transaksi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang ketiga rukun munakahat, berbicara tentang rumah tangga, mulai dari pernikahan, anak yang diturunkan, kemudian cara menentukan perwarisan yang seperti apa. Kemudian yang terakhir rukun jinayat, seperempat bagian dari fikih itu berbicara tentang kriminal, hukum-hukum kriminal. Karena demikian maka berarti ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, termasuk pribadi totalitas baginda Rasul itu adalah rahmat bagi kehidupan ini. Karena dari ini kemudian manusia mendapatkan ketenangan. Dari rahmat ini mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Artinya karena ada ajaran tidak boleh membunuh sembarangan, maka kita hidup tenang dari ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul dan dari pribadi baginda Rasul Muhammad SAW sendiri. Nah, ini makna daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena itu, maka baginda Rasul, pribadi baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak ada di dalam Al-Quran itu kecuali beliau yang diberi julukan Ar-Ra'uf, Ar-Ra'fah dan Ar-Rahmah. Coba kita buka ayat 128 mungkin dalam surah At-Taubah. Ayat 128 di akhir itu akhir sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada ayat 100, ayat terakhir sebelum atau laqad ja'akum Nah, tidak ada dalam Al-Quran manusia siapapun termasuk nabi-nabi yang lain itu beri julukan Ar-Rahmah dan Ar-Rahmah. Raufur Rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, baginda Rasul Muhammad itu Ar-Rauf. Rauf itu lemah lembut, kasih sayangnya luar biasa. Ar-Rahim juga begitu, kasih sayangnya luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim. Di situ ada 3 sifat pokok baginda Rasul. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa bagi Nabi itu apa yang dirasakan berat oleh kaumnya, oleh umatnya. Sampai-sampai Imam Bukhari Muslim dalam kisah sahihnya itu meriwayatkan, aku ini ibarat menghidupkan bara api, menyalakan api. Nah, setelah api menyala kemudian banyak laron yang mendekat pada api ini. Aku menghalangi agar supaya laron ini tidak masuk kepada api ini. Akan tapi masih ada juga beberapa laron yang terjerumut dalam api. Artinya apa ini? Ini apa namanya? Perumpamaan baginda Rasul. Baginda Rasul sangat berat kalau apa yang dikatakan berat oleh kaumnya. Itu yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat ingin agar supaya umat itu masuk surga semua. Oleh karenanya dalam tema kajian ini, entah tema yang berapa, yang episode yang berapa, saya buat judul
bahwa apa ya, berjudul lupa ya. Haji harisun alaikum, lomba, sangat lomba masuk surga semua. Itu baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga itu Raufur Rahim. Raufur Rahim itu sifat Allah dalam Asmaul Husna. Ya Allah, la ilaha illa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul, dan seterusnya. Ar-Rauf itu nama Allah, tapi dikasihkan, dijulukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang bergelar Ar-Rauf, Ar-Rahim. Tapi baginda Nabi Muhammad diberi Ar-Rahim dan Ar-Rahim. Itu artinya bahwa totalitas pribadi baginda Rasul itu sudah membawa rahmat pada kehidupan alam semesta ini. Ya tentu dengan ajarannya, ajaran yang dibawanya. Oleh karenanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini kalimatnya singkat sekali, ada 25 huruf kurang lebih. Bapak-bapak, surah Al-Anbiya ini sesuai dengan namanya didominasi atau tema pokoknya berbicara tentang para nabi. Ada 16 nabi yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ini. Nah, Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang diceritakan dalam surah Al-Anbiya ini. Pertama dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang masing-masing itu memiliki keistimewaan. Nabi Sulaiman misalnya, keistimewaannya punya jin. Kalau bangun ini satu lap itu selesai. Karena punya jin, itu keistimewaannya. Tapi baginda Rasul tidak punya keistimewaan itu, tapi memiliki keistimewaan. Beliau secara pribadi, secara totalitas merupakan rahmat bagi kehidupan. Sampai di dalam surah At-Taubah itu diceritakan ada seorang sahabat yang bapaknya itu munafik, pimpinan munafik, orang-orang munafik. Tapi putranya menjadi sahabat Nabi. Nah, kemudian ketika meninggal, si sahabat ini memohon kepada Nabi supaya jubahnya Nabi dijadikan kafannya. Diperkenankan, diberikan oleh Nabi. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai ditegur oleh Allah. Jangan membaca istighfar, wala taqum ala qabri. Jangan berdiri di kuburannya. Artinya mendoakan tasbih. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ditanya malaikat bisa menjawab. Itu doa untuk orang-orang yang sudah dikuburkan. Nah, itu Nabi mau mendoakan orang tuanya dari sahabat yang munafik ini, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking inginnya agar supaya manusia tidak ada yang masuk neraka. Seperti Laron itu tadi. Jadi Nabi itu adalah membuat bara api, kemudian tiba-tiba setelah api menyala, larut datang. Larut akan biasa kalau Laron itu orang benar-benar datang. Nah, Nabi yang menghalangi Laron ini jangan sampai terjerumus ke api ini, tapi masih ada juga yang terjerumus. Itu perlambang biasa, aktivitas bahwa Nabi itu sangat ya, umatnya itu nggak ada yang masuk neraka, tapi masih ada juga yang masuk neraka. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, ini oleh karenanya saya sampaikan tadi, walaupun kalimat ayat ini singkat, tapi mencakup semua, mencakup ke seluruh kehidupan, baik kehidupan manusia, kehidupan makhluk-makhluk yang lain di dunia maupun di akhirat. Qul innama yuha ilayya wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazzala an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi asrafi min kulli
ilaha